Sore hari ini kita akan belajar tentang mengenali melodi yang di dalam jiwa kita, ya. Suara-suara yang ada di dalam setiap jiwa kita. Yang seringkali kita tidak menyadari bahwa suara-suara itu ya membawa kita memasuki kondisi-kondisi yang tanpa sadar kita seringkali menjadi orang yang bermanipulasi, bahkan kehilangan Tuhan, bahkan tanpa sadar, bahkan kita sudah menjadi orang yang tanpa kita sadari mengalami banyak kematian secara roh. Sekalipun kita ada di area-area yang rohani, bahkan di rumah Tuhan. Saudara terkasih, di dalam Amsal 26 ayat 26 dikatakan walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Jadi artinya setiap kebencian ya, kita mau tutupin seperti apa, kita mau bungkus seperti apa, saudara, firman Tuhan katakan, tetapi kejahatannya akan nyata di dalam jemaah. Jadi artinya dalam kebersamaan itu akan terasa. Amsal 13 ayat 7 dikatakan, ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Jadi orang yang ini yang selalu bermanipulasi, sok berlagak, ya berlagak jadi orang kaya, jadi orang hebat, ingin menampilkan sesuatu yang supaya orang wow gitu saudara ya. Jadi apapun itu saudara ya. Bahkan dikatakan Amsal 26 ayat 24, si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hatinya dikandungnya tipu daya. Jadi kadang-kadang kan kita sering kali itu ya, ketemu orang-orang yang berusaha menutupi sesuatu yang di dalam hatinya. Sehingga dia berusaha manis, dia berusaha baik. Tetapi saudara ya, dikatakan dalam hati kandungannya, tetapi dalam hati kandungannya tipu daya. Jadi artinya apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan hatinya. Ya, jadi malam hari ini kita mau belajar nih, ya, mau belajar menjadi mengenali siapa kita. Karena seringkali kita itu tidak menyadari siapa kita karena banyak hal, karena tekanan, karena keadaan, karena lingkungan, karena banyak hal lah, saudara ya. Nah, saudara juga Roma 12 ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, bicara tentang kasih, ya, karena kita ini kebanyakan dasarnya kan karena takut Tuhan nih, ya, takut Tuhan. Terus apalagi kalau kita udah mau dalam situasi ibadah, kita ini berusaha mengebas-kebaskan apapun ya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, saya seringkali jumpai ketika seseorang beribadah, ketika seseorang mau pelayanan, tiba-tiba dia dengan stresnya, dengan depresinya, ya, lewat doa-doanya seringkali terucap seperti ini. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu, Tuhan. Ya. Ampuni kami orang yang kotor, yang berdosa ini. Selalu doa-doa itu diulang setiap kali mau pelayanan, setiap kali mau ibadah, setiap kali mau doa. Sampai Tuhan bilang gini, aku kok blenger ya dengar doa-doa kayak gini. Setiap kali. Saudara, apakah ini salah? Saudara, ya, saudara, kita mau belajar ya. Kenapa kita selalu doa dengan yang ulang-ulang? Ampunilah kami yang tidak layak ini Tuhan. Nah, itu masih oke lah. Kalau gini, ampuni dosa segala cacat celah kami Tuhan. Ampuni kami yang tidak layak ini tuh, sambil nangis-nangis gitu. Jadi gini, kalau udah selesai ibadah tuh loh, udah tampangnya kayak malaikat gitu loh. Apa di luar ibadah tuh tampangnya udah kayak Al-Ghujju lah, kayak ya saudara ya. Tapi begitu mau menghadap hadirat Tuhan, wah langsung kayak stres, depresi tingkat dewa, saudara. Tiba-tiba menjadi stres, apalagi kalau sudah mau pelayanan. Wah, aku nih layak atau tidak ya layak lah, stres saudara. Ya, yang kayak gini nih jadi celah. Kenapa saudara? Ketika kita tidak belajar menjadi orang yang apa adanya,
dan tidak menjadi pribadi yang melatih diri untuk terus menjadi ada di area kemurnian, ada di area kehambaan, sehingga setiap kali kita mau ibadah, setiap kali kita mau pelayanan, kita jadi kayak orang itu tertuduh, terintimidasi, tertekan, depresi, dan sebagainya. Ya, Saudara terkasih, mari kecapi melodi di hati ini mengeluarkan banyak suara. Ya, kita mau belajar sini. Apa itu kecapi? Apa itu melodi? Ya, kalau hati mah nggak usah orang tanya ya. Soalnya kecapi itu bicara alat musik, ya, yang bisa kita petik dan itu melahirkan irama-irama. Nah, saudara, kecapi melodi. Melodi itu adalah nyanyian yang keluar berdasarkan apa yang kita mau atau apa yang kita petik. Seperti saya petik gitar. Ya, kalau saya mau nyanyi lagu apa, ya saya akan sesuaikan dengan kuncinya, chordnya apa, gitu saudara ya. Juga kita ini pemetik melodi dalam diri kita ini, kecapi yang memetik kita ini, saudara, pemetiknya itu adalah Tuhan. Kita ini kecapinya. Ya. Jadi saudara, kita ini kecapinya, hati kita ini kecapinya. Yang memetik kecapi dalam kehidupan kita sehingga menjadi melodi-melodi itu adalah Tuhan. Lewat apa Tuhan memetik kecapi itu, saudara? Lewat kehidupan yang Tuhan izinkan kita lewati setiap hari. Ya, saudara. Sehingga kalau misalkan ya Tuhan mau memetik kecapi kita dengan misalkan ya proses tentang pengampunan. Tuhan bilang gini, ayo nak, lepaskan pengampunan, gitu ya. Tapi kita ini dengan berat hati, dengan terpaksa, karena kita itu dalam tanda kutip ya, statementnya takut akan Tuhan. Nah, saudara, ini loh, hati-hati ya. Kalau kita itu hanya pegang statement secara pengetahuan, secara pikiran, hanya orientasinya di pikiran, saudara ya, maka saudara terkasih, itu tidak akan mengubah apapun di dalam kita. Karena kita cuma berpikir gini, takut Tuhan. Nanti daripada kenapa-kenapa, daripada tidak mengampuni, nanti menuai yang nggak benar gitu, misalkan gitu. Tapi semua itu dilakukan bukan dari sebuah pengertian, dengan sebuah ketulusan. Sehingga ketika kecapi itu mulai dimainkan karena kita berat hati, ya, karena kita nggak ikhlas, karena itu jadi beban, jadi momok bahkan, ya. Dan ketika kita nyanyi, misalkan contohnya ketika Tuhan mau mempermainkan sebuah musik atau sebuah alunan atau sebuah nada, dan kita mulai itu lepaskan dengan pujian, ya. Misalkan pujian tentang pengampunan itu contohnya apa? Apa ya? Contohnya misalkan, kok jadi blank sih? Ampuni segala kesombonganku. Oke, jadi misalkan gini, ampuni semua kesombonganku. Karena berat hati, ekspresinya begini, saudara. Ya, dibesarin aja biar kelihatan. Saya sambil memantau hati saudara ya. Oke? Tersensor nanti reaksi-reaksi saudara. Ketika kita nyanyi, ampuni semua kesombonganku, itu ada beberapa tipikal yang hatinya berat gitu. Dia akan mengekspresikan begini, ampuni semua kesombonganku, karena hatinya berat. Gitu ya. Kalau hatinya saudara setengah, saudara, setengah ikhlas. Ampuni semua kesombonganku, ampuni. Jadi rasa pegel-pegelnya ini saudara, ya, rasa pegel hatinya ini terekspresi dengan itu ya, saudara. Tapi kalau dia nggak rela, itu mimiknya itu bisa kayak kebekuan, bisa kayak sesuatu yang berat gitu, terlihat saudara, ya.
Begitu juga orang yang trauma sambil nangis, ampuni semua kesombongan, kesal gitu saudara. Jangan biarkan aku pergi, tapi hatinya ini kesal. Sampai kapan Tuhan diampuni terus gitu ya. Jadi dia nyanyi, dia mau, tapi hatinya sebetulnya tuh berat banget, marah. Sehingga ekspresi-ekspresi itulah ya, ekspresi-ekspresi itu tanpa sadar melepaskan sebuah aura kemarahan. Ya. Nah, itu yang dilepaskan. Tapi kalau benar-benar dia tuh dia itu mau tapi berat banget. Tapi sebetulnya dia berjuang untuk ikhlas itu beda. Ampuni semua kesombonganku, kayak mau lepaskan, mau rela sekalipun untuk berat. Jadi ada nafas yang begitu mau dilepaskan tuh berat, tapi karena dia ikhlas tuh. Nah, saudara. Jadi saudara terkasih, kalau kita ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, melihat yang di dalam ini akan keluar yang sebenarnya. Ya. Apalagi kalau orangnya tuh sudah benar-benar pahit gitu ya, malah nggak nyanyi, cuma diem toh. Sambil kesel. Diampuni sampai kapan Tuhan? Diampuni sampai kapan? Ya saudara, itu adalah selaput-selaput yang seringkali menutupi sebuah kemarahan, ya, suara-suara sumbang. Nah, jadi nanti melodi apa yang keluar di dalam jiwa kita, di dalam roh kita yang nyampe ke Tuhan? Kalau itu bentuknya kemarahan, ketidakikhlasan, saudara, percayalah, ya, itu nggak akan sampai ke Tuhan, malah itu akan mendatangkan spirit-spirit yang jahat, akan lebih mengompori di telinga kita, akan mengompori di pikiran kita. Apalagi oknum yang kita marah, yang kita benci, yang kita kesel, yang kita gedek itu ada di sekitar kita. Nanti saudara, iblis akan mengotori, memanipulasi, bahkan meracuni mata kita untuk melihat oknum tersebut. Iya, kesel aku sama orang itu. Kenapa nggak mati aja? Tapi kita nyanyi, ampuni semua kesel. Jadi saudara terkasih, percayalah panca indera kita ini gampang sekali termanipulasi dengan keadaan lewat spirit-spirit yang masuk dengan sangat lembut. Ya, di akhir zaman ini iblis cara kerjanya itu enggak saudara, enggak kasar, dia cara kerja iblis itu lembut. Ya, bahkan iblis itu enggak pernah menghalangi kita untuk maju akhir zaman ini. Iblis itu bahkan kalau bisa kita ini benar-benar kayak powerful, tetapi iblis tidak membiarkan kita membereskan hati. Jadi iblis itu di akhir zaman itu ciri khasnya begini, dia akan mensupport apapun yang kita lakukan. Tetapi ya, sementara kita melakukannya, saudara, dia pegang yang namanya yang mengikat di jiwa kita. Misalkan kita ini orangnya yang susah untuk mengampuni, dia akan pegang di situ. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari, bahkan gini, akan terdengar dengan sangat jelas orang yang melepaskan pengampunan dengan sangat berat, setengah berat, bahkan dengan kemarahan, atau saudara, dengan keikhlasan, akan terlihat di aura wajahnya. Di mimiknya ini akan terlihat. Kalau dia itu rasanya terpaksa itu langsung berkerutnya itu beda dengan Tuhan gitu. Berkerut. Nah, ini dia berkerut tapi matanya juga berkerut, mulutnya juga berkerut. Nah, kalau nggak percaya, kalau engkau lagi marah, nyanyi, nyembah Tuhan sama lihat cermin. Nah, itu aslinya begitu. Ya. Sama orang yang sudah putus asa dengan janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang dia kapan-kapan. Sambil kesel, saudara ya. Saudara kasih, ada banyak macam melodi yang seringkali kita keluarkan. Ya, kita persembahkan di hadapan Tuhan. Dan kita anggap itu yang terbaik, padahal Tuhan bilang, itu banyak kain cemar, nak.
Ya, sehingga kita itu susah sekali untuk mengalami sebuah kemenangan dengan Tuhan karena ada banyak selubung-selubung yang termanifestasi tanpa kita sadar. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, ingat sesuatu yang di dalam ini, ya, kita itu harus rajin membersihkan seperti kita itu membersihkan ruang kamar pribadi, kamar kita, ranjang kita. Ya, saya sering kali bilang, kamar kita, ranjang kita mencerminkan kita sendiri. Kalau kita ini sering senang bersih, ya, senang yang yang bagus, ya, tercermin di dalam kita juga seperti itu. Ya. Nah, ada suara-suara kemarahan. Contohnya gini nih, kalau lagi peristiwa suami istri nih, seringkali lagi kesel sama suaminya atau suami lagi kesel sama istrinya, tapi nggak bisa membalas kemarahan itu kepada pasangannya. Nah, biasanya orang seperti ini dia mau cari pelampiasan ke anak, ke pembantu, layak ke teman atau waktu di kantor. Ya. Caranya dia melepaskan ekspresi ini, saudara ya. Seseorang itu kalau sudah menyimpan kemarahan, ya, yang tidak bisa dipungkiri, ya, kemarahan itu akan membuat dia itu punya api yang tersimpan. Jadi begitu dia tuh tersinggung sedikit, salah sedikit, itu kalau memang sudah dasarnya, basicnya udah nggak enak hati, ya, api itu sewaktu-waktu bisa meledak. Biarpun ketemu misalkan di gereja, misalkan shalom, shalom gitu ya. Hitungan detik dia senyum, ya. Tapi begitu kena sesuatu yang menyenggol hatinya, menyenggol sesuatu yang memancing kemarahan, dia akan meledak. Ya. Begitu juga ketika dia datang ke hadirat Tuhan dalam kemarahan, saudara ya. Setidaknya saudara, ini kalau tidak dibereskan, ada beberapa banyak manipulasi iblis yang bekerja. Pertama, iblis akan mengintimidasi dengan tuduhan-tuduhan. Kamu itu loh, tadi kan marah. Mana bisa kamu layak memuji Tuhan? Udah kamu nggak layak, karena kamu tadi marah. Kadang-kadang iblis bilang gini, kamu tuh senyum-senyum, tapi hatimu marah toh, nggak terima toh, hatimu nggak rela toh, hatimu gedek toh. Nah, saudara, ya, saudara terkasih, peperangan yang terbesar itu justru di rumah Tuhan. Ya, saudara, saudara mau nutupin seperti apapun, selama kita tidak membereskan sesuatu yang di dalam, ya, itu akan sia-sia. Sekalipun misalkan kita itu benci sama si A, tapi ketemu sama si A, kita akan berusaha shalom gitu. Tetap saudara, shalom dan senyummu itu tidak bisa menutupi aura kemarahanmu. Ya. Makanya saudara terkasih, kalau kita itu hidup dalam firman Tuhan, itu ada banyak makna keuntungannya. Kita itu akan semakin jelas merasakan, melihat, ya, spirit-spirit yang tidak benar. Selubung-selubung yang membungkus tidak benar itu kita akan sangat-sangat mengerti. Ya. Terkadang orang itu kalau ditanya, kamu marah ya? Enggak. Saudara, marahnya orang itu yang menjawab enggak dan benar-benar enggak itu beda. Kalau dia itu enggak, gitu saudara, enggak tapi nyedak, enggak, saudara, itu berarti marah, gitu. Kalau enggak kok, aku enggak marah. Nah itu tulus, saudara. Kalau gini pura-pura, ada yang pura-pura blow on, enggak kok, aku enggak marah tapi gini, saudara. Ya, saudara terkasih. Kenapa kita belajar di sini? Ya, sebetulnya kita bukan sedang mempermalukan diri kita sih. Kita lagi belajar ya mengenali trik-trik iblis di akhir zaman ini. Supaya kita itu enggak jatuh ke lubang yang sama terus. Supaya kita itu tidak bertopeng-topeng terus, saudara. Supaya kita mengenali setiap trik-trik iblis, setiap siasat-siasatnya, setiap manipulasinya, setiap pengaruh-pengaruh spiritnya, saudara. Karena gini loh, kenapa saudara? Iblis itu tahu kalau kita ini membiarkan kemunafikan itu berjalan dalam kehidupan kita, sebetulnya tanpa kita sadar, kita ini dengan dengan membuka hati, membiarkan dia itu semakin membelenggu dan membelenggu kita. Dan kenapa iblis itu begitu antusias membelenggu kita?
Karena saudara, dia tahu jiwa yang terbelenggu itu tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Dia akan matikan di situ dulu, saudara. Dia akan borgol di situ. Makanya iblis nggak pernah takut orang yang rajin ibadah, yang rajin pelayanan, bahkan deklarasi habis-habisan, doling lah apa. Dia nggak pernah takut, dia nggak pernah khawatir, saudara. Ya, yang dia takut kalau di dalam kita ini ada kebenaran, ada kemurnian, ya, ada kehambaan. Ya. Jadi saudara terkasih, mari biasakan kita ini membongkar semua yang ada di dalam kita. Ini contoh misalkan begini ya. Kadang-kadang ada orang-orang itu ya, misalkan contoh yang paling simpel, makan aja. Nggak makan enggak, sudah kenyang. Padahal bukan kenyang, menunya nggak selera. Nah, itu aja loh bohong kecil. Coba 1 hari kau bohong kecil dan kau timbun terus, lama-lama segunung, saudara. Nanti ketemu orang lagi, saudara ya. Kemarin kok nggak ibadah? Aku nggak lihat kamu. Oh enggak kok ibadah, aku di belakang. Bohong kedua, saudara. Ya, apalagi nanti saudara. Kemarin kamu ini ya. Misalkan, kemarin kamu ke toko ya, ke toko ini loh. Aku lihat kamu. Oh enggak kok, siapa? Nah, saudara terkasih, iblis itu sekarang ya lagi berorientasi bagaimana dia itu menciptakan jubah-jubah manipulasi di dalam setiap anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Tujuannya, saudara ya, tujuannya setelah itu semua menjadi pakaian-pakaian berlapis yang menebal, ujungnya kalau sudah menebal, iblis tinggal teror. Kamu tuh loh pura-pura toh hidup kok munafik, hidup kok pura-pura hidup. Nah, akhirnya tuduhan-tuduhan itulah yang membuat kita akhirnya jadi kayak orang, iya ya Tuhan, aku ini percuma nyembah-nyembah, pelayanan, ibadah, puasa ekstrim, kelakuanku lo enggak berubah Tuhan. Nah, sudah terkasih ya. Jadi belajar kita ini jadi orang yang apa adanya. Tapi beda loh ya dengan motivasi. Kayak tadi saya bilang. Ditawarin makan, bilang enggak, sudah kenyang kok gitu. Tapi ada orang gini, Bu, saya kan lapar. Kalau saya bilang sudah kenyang, berarti kan saya bohong. Padahal sebetulnya enggak, saudara. Kesempatan kapan lagi ditraktir makan? Nah, ini juga, saudara ya. Aduh, saudara. Makanya roh licik, roh manipulasi ini, saudara. Ya, banyak triknya. Ya, seperti itu. Nah, ini kita kalau tidak terbiasakan membudayakan hidup benar dan murni dan apa adanya, saudara, apapun iblis akan berusaha ya memanipulasi dengan trik-trik yang kecil, trik-trik yang tipis, tapi kalau kita biasakan dan budayakan, kita anggap itu biasa, ya lama-lama jadi gaya hidup, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, mari kita mengenali itu. Nah, sekarang saya akan mengajarkan ya, terjadi banyak misalkan kita ini yang namanya roh kemarahan. Seringkali kita ini kalau udah di depan banyak orang, ya, atau ketemu orang-orang tertentu, kita ini marah, ya. Tetapi untuk menutupi kemarahan seringkali kita tuh nggak tepat. Bukan berarti kemarahan tuh kita umbar, bukan berarti jadi orang apa adanya Bu, marah ya marah. Bukan berarti begitu, tidak begitu juga. Artinya kita itu bukan berarti mengumbar kemarahan dengan alasan kita jadi orang apa adanya. Tidak juga begitu. Tetapi kita juga tidak boleh munafik. Jadi bagaimana? Kemarahan itu kita lihat, kemarahan ini tujuan gini. Kalau saya mau menindaklanjutan sesuatu, untungnya apa? Negatifnya apa? Setidaknya kita berpikir. Kita berpikir, kalau saya terusin nih ya, kira-kira nanti efeknya apa? Positifnya apa? Negatifnya apa? Kita harus punya hikmat di situ. Yang kedua, ya, kemarahan yang kita kendalikan itu bukan berarti kita munafik, tapi kita belajar menguasai diri. Contoh, kita misalkan difitnah. 1-2 kali nggak apa-apa Bu, tapi kok terus-terusan difitnah Bu, gedek juga Bu, lama-lama saya nggak kuat, meledak.
Nah, ini bagaimana caranya supaya kita tidak munafik. Ya, kalau kita marah, melampiaskan kan nggak boleh. Karena kemarahan itu tidak perlu dibuat seperti itu. Tapi kalau kita pura-pura juga nggak boleh. Jadi bagaimana kita menanggulangi kemarahan ini? Satu hal, di mana seringkali kita diperhadapkan dengan roh kemarahan itu, sebetulnya kita sadar di dalam diri kita ini masih sangat temperamen. Kita harus sadar situ. Kalau enggak, ngapain kita diperhadapkan dengan seperti itu? Enggak mungkin. Jadi temperamen kita masih sangat tinggi. Jadi gini, takaran itu ya sebetulnya ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang seringkali memancing kita marah, sadarlah bahwa sebetulnya kadar temperamen kita itu sangat-sangat tinggi. Semakin sangat tinggi, kita akan terus diperhadapkan dan diperhadapkan. Tapi kalau itu sudah mulai berkurang, kita mulai berkurang, nanti juga akan berkurang, saudara. Nggak akan terus-menerus. Ya. Demikian juga, saudara, yang namanya pengampunan. Kalau kita jadi orang yang susah mengampuni, kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang terus membuat kita nih jadi apa ya? Tambah benci, tambah benci, tambah benci. Nah, sekali lagi, bagaimana kita mengatasi semua itu? Kita menyadari, iya ya, kok aku ini diperhadapkan dengan orang-orang yang bikin kesel, mangkal, emosi terus-terusan. Sadar, berarti saya ini memang masih kadar kemarahannya masih sangat tinggi. Kenapa? Ini bahaya kalau Tuhan tidak membereskan sampai dibabat habis. Dibabat habis itu pun belum apa ya? Belum, tidak berarti itu habis total, tidak. Pasti ada sisa-sisanya. Jadi ketika kita menyadari, kita misalkan saya ini orang temperamen, makanya Tuhan terus ya bertubi-tubi menghadapkan saya dengan orang-orang yang memancing kemarahan saya. Saya akan bereaksi gini, ya Tuhan, saya tahu saya ini orangnya pemarah berat. Pantas saya harus lewati ini. Tuhan, tolongin saya, tolongin saya. Jadi gini, membuka hati, menyadari, dan mencari solusinya dengan minta hikmat Tuhan. Yang kedua, tekun melakukan. Jadi belajar sepakat dengan Tuhan. Ya Tuhan, misalkan hari ini, wah 10% Tuhan prosesnya. Hari ini saya berhasil 10%. Ya, masih 90%. Besok lagi. Loh Tuhan, sudah 4 hari kok 10% terus ya. Jangan putus asa, saudara. Ya. Jadi saudara terkasih, jangan membuat saudara itu punya celah sama iblis dengan percuma. Nggak ada yang percuma. Sama ketika kita sekolah, nggak ada yang percuma. Ketika kita masuk dalam didikan, nggak ada yang percuma, saudara. Tidak ada yang percuma dalam hal-hal yang bersifat didikan, ya, kemurnian, pembentukan, apalagi itu bicara tentang yang ilahi. Tidak ada yang sia-sia. Jadi saudara kasih, mari, bahkan kita harus cerdik. Di dalam kemarahan kita harus mengalokasikan dengan tepat. Contoh, kita nggak usah marah sama seseorang atau manusianya. Kita itu melampiaskan kemarahan sama rohnya. Nah, jadi ini ya, kalau saudara ini lagi gedek, lagi marah. Ini contoh ya. Kalau saya ini kan pernah juga lagi mau ibadah, mau memimpin pujian, tiba-tiba ada sesuatu yang buat saya ini meledak marah. Dalam perjalanan mobil saya pemberesan sama Tuhan. Ampun Tuhan, ampun. Kok emosi kayak gini? Saudara, ada kalanya kita bisa nangis, ada kalanya nggak bisa nangis. Tapi kalau sampai kita bisa nangis, itu hati udah cair sebetulnya. Udah cair, itu udah mendingan. Jadi kalau hatimu udah kau bereskan, udah cair, saudara nggak perlu intimidasi, itu tandanya sudah pemulihan dengan Tuhan. Ya, pegang satu poin. Ketika hatimu tiba-tiba mencair, engkau nangis, bersyukur, itu tandanya hatimu udah cair. Kau harus menutup dari setiap bentuk intimidasi apapun. Yang kedua, sekalipun tidak menangis, tapi setidaknya ada damai karena kau membereskan dengan Tuhan. Itu juga poin. Engkau nggak perlu terintimidasi. Yang ketiga, terus kau andalkan Tuhan. Kau andalkan Tuhan. Jujur sama dirimu sendiri. Tetap jujur sama dirimu sendiri. Ya, ampuni Tuhan, kemarahanku gini-gini. Nggak usah kau tutup-tutupi. Pemberesan jujur. Nah, selanjutnya,
ketika saya sudah mulai naik altar Tuhan, saya mulai sudah di mimbar, nah itu saya lampiaskan sama iblis. Kurang aja iblis ya. Nah itu saya hajar habis iblis lewat apa? Lewat pujian, lewat penyembahan. Misalkan, kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah, Allah bangkit. Wow, jadi itu seperti wow itu iblis hancur, injak iblis. Nah, jadi lepaskan kemarahanmu itu untuk apa? Memerangi rohnya, roh jahat. Kamu main-main dengan saya iblis ya, saya ajar balik kamu gitu. Jadi di roh itu terjadi peperangan, melemparkan semua kemarahan itu sama iblis. Ya, tetapi ingat, ketika kita melepaskan kemarahan terhadap iblis itu tidak ada unsur daging loh, saudara. Tapi menyadari bahwa iblis kurang ajar ya, dia mencuri damai sejahtera saya. Ya, dia mencuri perkenan Tuhan dalam hidup saya. Kurang ajar iblis, kau harus ganti 7 kali lipat. Nih, misalkan seperti itu. Jadi saudara, tidak ada kemarahan daging, tapi kemarahan roh yang daripada Tuhan. Sehingga apa? Tiba-tiba ketika kau mengandalkan Tuhan, roh yang daripada Tuhan mengurapi kami. Sehingga tiba-tiba saudara, tiba-tiba roh Tuhan itu mengurapi kamu. Ada kekuatan yang sangat dahsyat. Sehingga ketika kau lepaskan dengan pujian, dengan nyanyian peperangan, tiba-tiba atmosfer itu berubah. Itu tandanya ya, tandanya iblis sudah tunggang langgang dalam kehidupan. Jadi saudara, kalau sudah menghadapi seperti itu, jangan tambah dibawa kemarahannya itu di mimbar atau di altar Tuhan dengan hati yang gedek. Ketika kau bawa itu, nanti saudara ya, saudara bukan cuma menghampiri singer, pemain musik, saudara akan menghampiri jemaat. Ini banyak orang nggak ngerti. Saudara. Bahkan di tengah penyembahan, di tengah pujian, iblis teror engkau. Kau tuh nggak layak. Berapa kali kau jatuh? Mana buktinya? Nah, dia teror di pikiran, dia teror di jiwa. Itu pun belum cukup. Iblis ya tidak pernah main-main dan tidak pernah tanggung-tanggung kalau dihantam. Dia akan memancing kita buka mata, saudara. Dan kita lihat pemandangan yang tidak enak. Contoh, jemaat cuma gini toh. Atau jemaat sedikit, atau tidak ada yang bereaksi, dia teror lagi. Tuh, kamu nggak membawa hadirat Tuhan, gak ada hadirat Tuhan. Buktinya loh, orang lalu lalang. Buktinya loh, orang cuma bengong. Buktinya orang cuma nyanyi gini-gini. Musik salah-salah. Berarti kamu itu loh, perusak suasana hadirat Tuhan. Wah, dia teror lagi. Kamu nggak berhasil. Wah. Satu kali di kuasa pujian kan, yang datang nggak banyak, saudara. Wah, semakin yang datang nggak banyak, semakin saya harus powerful. Gitu. Jadi saya harus benar-benar, mindset saya ini harus yang ilahi, saudara. Iblis itu ya, jangankan kita hantam, kita mindsetnya tepat, dia udah nggak berani, saudara. Kenapa? Daripada nanti kemuliaan Tuhan turun, lebih baik dia mundur dulu, saudara. Jadi daripada dia nanti dihantam, dia kabur dulu. Jadi ya saudara, sebagai anak-anak Tuhan itu harus powerful, tapi powerfulnya itu jangan kepada sasaran yang tidak tepat. Nah, ada juga kemarahan-kemarahan yang dilampiaskan ya di pujian dengan cara misalkan, wah, dia lepaskan emosi-emosinya, saudara. Nah, ini kita harus belajar nih ya, emosi daging ya dengan kekuatan roh itu beda. Kalau kita lagi marah, kita memuji Tuhan. Bahkan ada seorang istri yang kesel sama istrinya, kesel sama suaminya, nyanyi di kamar supaya didengar suaminya nih ya. Dia nyanyi, ku tak akan pernah menyerah, sampai ku lihat kau bekerja. Tapi rohnya ini marah. Yang didengerin suaminya itu bukan suami bertobat, malah setan bilang gini, istrimu gendeng, mulai gendeng. Stres istrimu, stres. Wong deket Tuhan kok stres. Gitu, tambah dipermalukan. Tapi dia berhasil supaya suamiku denger, kowe gak tobat-tobat. Ada juga nanti ekspresi yang saat ku sendiri, tiada seorang pun
Itu saudara, the power hegemoni suami, nyindir suami. Saudara, supaya apa suaminya itu dengar gitu, kasihan. Saudara, artinya di hadirat Tuhan tuh kita nggak bisa bermain-main, tidak bisa bermanipulasi. Ya, jadi saudara, di hadirat Tuhan tuh kita benar-benar murni, tidak boleh membawa tendensi yang semua itu tentang daging, tentang kita, tentang roh jahat. Semua harus murni. Ya, jadi saudara kasih, mari belajar apa yang membongkar semua yang di dalam kita, selubung-selubung itu. Nah, satu hal juga, ada banyak permainan-permainan di gereja. Ya, contoh saudara ya, saya ini kalau ngomong mengupas tentang apa ya lapisan-lapisan spirit yang di dalam jiwa ini, waduh saudara. Kadang-kadang ini contoh ya, kadang-kadang nih contoh seperti gini. Bu Winda, aduh, lama ya enggak ketemu. Dalam arti gini, Bu, jadi gembala kok ngeluyur, Rai. Artinya seperti itu. Tapi, Bu, kemana? Kita ini kangen loh, Bu, gitu. Saudara. Tapi dalam hatinya tuh kesel. Kayak gembala kok ngeluyur, Rai. Gitu. Cari persembahan, tak? Saudara. Tapi senyum, ya. Tapi ngomongnya tuh bagus. Kalau orang nggak ngerti kegeeran, aduh Re, aku dikangeni, padahal enggak. Ya, padahal tuh nyindir. Kamu ini loh kok keluyuran aja. Kemana? Ya, seperti itu. Nah, saudara, ada juga orang ya sedang ini bicara api asing dalam penyembahan. Wah, bahasa rohnya. Pokoknya itu saudara, tanda-tanda api asing, saudara. Satu, bahasa rohnya itu didengar tuh enggak enak. Semakin dia nyempling, semakin kita tuh rasanya telinga ini keri, saudara. Yang kedua, saudara, nadanya ya seperti nada itu yang spiritnya itu mengerikan, rada horor, saudara ya. Nah, jadi saudara kasih itu bahasa roh. Dan yang ketiga, dia itu pasti akan lebih vokal. Dia akan berusaha lebih vokal dari yang lain supaya apa? Dia bisa menonjol. Nah, saudara, nanti ekspresinya juga. Ekspresinya tuh jadi kayak aneh. Jadi orang bahasa roh tapi dia stres. Loh, bahasa roh kok stres tuh. Nah, saudara. Jadi saudara terkasih, karena gini, di gereja akhir zaman ini banyak sekali saudara yang kalau kita nggak ngerti, nggak sadar, kelihatannya bahasa roh. Tapi di dalam bahasa roh tuh dia lagi menghujat Tuhan. Aneh saudara. Loh Bu, masa bahasa roh kok menghujat Tuhan? Ada. Bahasa roh apa yang menghujat Tuhan? Orang yang lagi kepahitan. Saudara. Orang kepahitan, orang yang marah dengan Tuhan, saudara. Ketika rohnya ditunggangi sama roh jahat, itu bahasa rohnya bisa menghujat Tuhan. Orang yang tertolak. Makanya saudara, ketika hatimu pahit, ketika hatimu penuh kemarahan, dan ketika kau tidak membereskan, ada roh manipulasi yang bisa menunggangi dalam dirimu tanpa kau sadari, saudara. Ya, kemarin hari apa itu ya, saya ketemu sama Pastor Roman. Ketika kami membahas ini, beliau juga membenarkan dan beliau juga pernah menjumpai itu. Ada orang berbahasa roh kenceng banget, tapi ternyata bahasa rohnya itu menghujat Tuhan. Selidik punya selidik, dia orang yang sedang kepahitan tingkat tinggi. Ya, saudara hati-hati dengan yang namanya roh kepahitan, roh iri hati, roh kedengkian, ya itu akan gampang dipakai, disusupi sama roh jahat. Dan ketika kau berbahasa roh, hatimu itu bukan tambah lega, lepas, tambah kau tuh seperti terus ditimbun dengan kemarahan, Ya. Ada lagi bahasa roh, saudara, yang dimana dia karena iri hati, dia ingin bersaing dengan yang lain. Jadi semakin dia bahasa rohnya itu, wah kenceng. Ternyata selidik punya selidik, dia itu iri hati. Dia ingin bersaing, supaya dia punya suara juga dominan. Nah, saudara terkasih, bahkan ada bahasa roh itu yang sengaja mengundang kekacauan. Kok bisa begitu, saudara? Nah, saudara, makanya kita ini sekali lagi harus menyadari yang di dalam jiwa kita,
yang di dalam roh kita itu apa. Ya, saudara, kita harus kenali di situ supaya kita ini tidak mudah terjebak dengan yang namanya manipulasi spirit. Ya, seperti itu. Saudara, api asi ini ya biasanya saudara ya ketika diteruskan nanti lama-lama yang lain ini saudara ya yang benar-benar tidak dewasa rohani ya. Tiba-tiba manifestasinya itu beda. Ya. Biasanya saudara ya, itu malah gebrak-gebrak kursinya gereja. Gebrak-gebrak kursi. Wah, pokoknya semakin menjadi kayak orang kesurupan. Saudara, ketika ada orang bermanifestasi dengan bahasa roh dalam tanda kutip, dan ketika ini tidak di-cut, ini roh bisa mengkamir yang lain, saudara. Bisa menimbulkan manifestasi yang lain. Orang bukan tambah ngalami Tuhan, tambah kesurupan. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati, saudara. Memang ada faktor iblis yang memang sengaja memakai orang-orang yang begitu kepahitan, begitu punya kemarahan, roh tertolak. Ya, itu dipancing emosinya, dipancing amarahnya, sehingga tanpa sadar dia mengeluarkan bahasa-bahasa roh yang sebetulnya itu iblis. Dan efeknya nanti terjadi manifestasi-manifestasi yang seperti orang Jawa bilang kesurupan. Nah, ada juga orang yang ingin menunjukkan bahwa dia hebat. Ini beberapa kali di KKR saya seringkali saudara ya temuin. Orang yang mau dilihat orang supaya hebat, dia ikut doain, dia ikut tengking-tengking orang yang lagi manifest. Ketika ditengking, saudara, dia sendiri manifest. Dia sendiri tumpah-tumpah. Ya. Nah, bahkan saudara, kalau ada motivasi-motivasi yang tidak benar, ya, jangan sekali-kali saudara tumpang tangan sama orang yang manifest. Itu transfer spirit nanti. Ya, seperti itu. Ya, saudara. Jadi, mari saudara berhati-hati. Ini sudah akhir zaman. Jadi saudara, kita ini intinya gini, patokannya hidup ini adalah bagaimana kita harus selalu punya hubungan dengan Tuhan lewat firman. Firman, dan kita tuh juga harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Gimana sih kita bisa tahu hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Saudara, percayalah, Roh Kudus di dalam kita ini selalu menuntun kita, memimpin kita, mengingatkan kita, menasihatkan kita. Tapi karena suaranya tuh lembut, kalau kita lebih dominan dengan kedagingan, dengan kemarahan, dengan logika kita, seringkali kita menolak, mengebaskan Roh Kudus yang begitu lembut. Saudara, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Saudara, belajar meresponi suara Roh Kudus dari hal-hal yang kecil. Belajar meresponi, belajar taat, belajar setia. Karena Roh Kudus itu saudara ya, kalau kita seringkali mengebaskan, seringkali kita mengabaikan, bahkan seringkali kita menolak, saudara ya. Apapun yang dia bicara di dalam kita nggak akan bisa nggak bisa mendengar, nggak bisa menangkap. Karena apa? Kita seperti membangun tembok. Ya, jadi saudara belajar, salah enggak masalah. Daripada enggak sama sekali, mending belajar daripada enggak sama sekali mengenal suara Roh Kudus. Ya, saudara terkasih, dan saudara belajar kalau di komunitas, ibadah, persekutuan, gereja atau apapun. Ya, jangan sekali-kali terpancing emosi di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam berbahasa roh. Jangan terpancing emosi. Jadi bagaimana kita bisa tahu itu powerful-nya dari Tuhan atau powerful-nya dari daging kita? Kita bisa rasakan kok, saudara. Misalkan kita nyanyi aja. Kita nyanyi nih ya. Pada saat kita nyanyi apalah gitu, misalkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tapi kalau itu tulus dari hati kita bisa merasakan semakin kita nyanyi itu, semakin kita rasakan damai sejahtera, semakin kita merasakan Tuhan, semakin kita merasakan kenikmatan, bahkan kita semakin merasakan hadirat itu terlalu dekat.
Tapi kalau itu emosi daging, semakin kita berusaha dengan sangat keras, semakin tidak sejahtera, semakin emosi, semakin rasanya kok apa ya, aura yang kita dapat ini kayak sesuatu yang buat kita kesel, kemarahan, saudara. Malah sepertinya itu suara-suara yang kita dapat itu tuh memacu untuk kita bersaing. Nah ini saudara, akan akan mengalirkan unsur-unsur yang negatif, bukan yang positif. Nah, jadi saudara kasih, tapi ketika saya ngomong gini jangan nanti di gereja itu semua jadi takut ya. Jangan. Ingat, kita belajar menjadi pribadi yang peka dan bijaksana. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Ya. Tuhan memberikan kita roh damai sejahtera. Dan kita ini harus menjadi pribadi yang ketika datang kepada Tuhan, yang penting kita sudah membereskan hati, yang penting kita ini tulus, yang penting kita ini menjadi pribadi yang menginginkan Tuhan tuh dengan motivasi yang benar. Sejauh itu kebenaran, ketulusan, kehambaan, iman, udah. Yang lain itu nggak penting, saudara. Ya, seperti itu. Nah, saudara terkasih, sekarang kita akan menginjak yang mana itu tentang karunia. Karunia itu, saudara, kita ini anak Tuhan harus punya karunia. Ya. Kenapa kita perlu yang namanya karunia? Kalau kita tidak punya karunia, kita nggak akan bisa mengerti pekerjaan iblis. Kita tidak akan bisa membedakan mana Tuhan dan mana iblis. Justru itu kita perlu karunia hikmat, karunia membedakan, ya saudara ya. Karunia berbahasa roh, ya. Artinya karunia-karunia itu tujuannya untuk memperlengkapi kita. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih, ketika kita ini merindukan sebuah karunia dengan Tuhan, kita harus tahu karunia itu diberikan atas dasar kita ini harus menjadi orang yang siap dan bisa dipercaya. Berarti ada hal-hal yang kita harus lakukan. Contoh yang paling simpel adalah kita menjadi orang yang setiap hari hidup dalam pertobatan. Taat dalam pimpinan Roh Kudus. Sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ya saudara ya. Dan saudara belajar membenci apa yang Tuhan tidak suka. Contoh kesukaan-kesukaan dunia. Ya, belajar apa yang Tuhan tidak suka, belajar tidak dijamah. Belajar tidak hidup di dalamnya. Saudara. Nah, dan saudara terkasih, karunia itu kita bisa memastikan bahwa karunia yang ada di dalam saya itu benar-benar Tuhan. Kita akan baca di dalam Matius pasal 12. Ya. Matius pasal 12. Jikalau sesuatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ulat budak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi saudara, kesimpulannya sini adalah periksa akar hatimu. Kalau akar hatimu ini ya benar, murni, tulus, dan terkondisikan, tidak ada problem, ya saudara, maka apa yang kamu keluarkan itu pasti hal yang baik. Terlepas itu bentuknya kemarahan, didikan, saudara ya. Misalkan contoh, bukan berarti orang kalau murni, orang yang baik, orang yang tulus, itu berarti nggak boleh marah. Enggak, saudara. Kemarahan itu perlu. Kenapa? Kemarahan itu adalah untuk mendidik, saudara. Saya pernah gini, saya ini kan dulu orangnya temperamen, emosian gitu ya. Akhirnya saya belajar untuk punya penguasaan diri. Nah, terjadi sesuatu yang tidak bijaksana, sehingga maksudnya saya tadi belajar menguasai diri, tapi kadang-kadang tanpa saya sadari sesuatu yang berlebihan membuat saya jadi lemah, tidak tegas. Contohnya seperti itu. Ya, kalau dulu saya ini saklek sekali, saudara. Nggak bisa diganggukan. Tapi ketika saya belajar menguasai diri, kerendahan hati, kehambaan, dan satu kali itu Tuhan bilang kamu ini over.
Nggak boleh. Jadi artinya kita itu harus balance. Dan di situ Tuhan mengajarkan mana emosi daging, mana itu kemarahan karena Tuhan. Jadi kalau saya misalkan marah sama pengerja, sama anak saya sendiri, saya ini saya mendeteksi ini kemarahan ini saya atau Tuhan. Dan ketika saya mau belajar, saya mengerti kalau kemarahan itu Tuhan, saya boleh ngomong apa aja, tapi di dalam ini damai. Ya. Tapi ketika saya ngomong cuma satu kata, tapi kalau itu daging, di dalam ini saudara penuh emosi, penuh gejolak. Jadi bukan berapa banyak yang kamu lepaskan dengan kata-kata, tapi permasalahannya akar hatimu ini, ya, emosi daging atau kemarahan Tuhan. Sekali lagi, kalau itu kemarahan Tuhan, tidak berdampak, artinya tidak membawa efek emosi daging kita. Tapi kalau itu kemarahan efek daging kita, biasanya kemarahannya itu saudara akan berlarut-larut, dia nggak akan berhenti. Tapi kalau itu kemarahan Tuhan, begitu jebret selesai marah, udah hilang. Tapi kalau itu kemarahan daging, ini nggak bisa hilang, masih ke bawah emosinya, masih ke bawah. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, jadi seperti itu. Nah, saudara terkasih, saya lagi mengalir sama Tuhan begini loh. Apa yang kita perlu pelajari di akhir zaman ini ya saudara? Karena sebetulnya Tuhan itu sedang membawa kita itu gini loh. Selain kita ini bisa mengenal siapa kita yang di dalam kita, dan kita juga harus rajin membersihkannya. Saudara jangan sampai saudara sudah tahu kelemahanmu, sudah mengerti titik kelemahanmu di mana, tapi kamu tidak pernah untuk berusaha terus membersihkannya, menjadi yang dimurnikan, menjadi yang disucikan, saudara. Kau membiarkan keadaanmu dengan seperti itu, saudara. Ketika kau memutuskan seperti ini, ketika kau sudah mengerti dan mendengar kebenaran, maka iblis itu akan masuk jauh lebih parah. Ya, jadi gini, kadang kebenaran itu dibukakan tujuan daripada Tuhan. Ketika kita mengerti, ya kita harus apa ya saudara? Ada respon untuk melakukan. Jangan cuma sekedar pengetahuan. Ketika itu hanya sebagai pengetahuan, maka kejahatan yang iblis akan susupkan dalam kehidupan kita akan jauh lebih parah. Ya, jadi mari kita belajar untuk hari-hari ini terus minta sama Tuhan, Tuhan tolong bukakan sesuatu di dalam hidupku, apa yang nggak benar, apa yang nggak beres, Tuhan tolong bersihkan. Sekalipun itu sakit, saudara, sekalipun itu nggak enak, sekalipun itu melukai hatimu, tapi lebih baik buat saya ya, hati ini dibersihkan. Karena apa? Ketika kita rajin membersihkan hati, kita ini seperti kecapi yang sedang dibunyikan Tuhan. Apapun yang mengalun, itu selalu menjadi simfoni yang menyenangkan Tuhan. Dan itu akan mengubah kita dengan banyak hal. Bahkan bukan cuma mengubah kita banyak, kita dipercayakan Tuhan banyak hal, saudara. Kita akan masuk tahun-tahun promosi Tuhan. Karena apa? Kita membiarkan kecapi hati kita itu Tuhan yang memetiknya, saudara. Tapi ketika kita menjadi berontak, marah, dan itu bukan Tuhan yang memetik, saudara. Tapi roh jahat yang memetik, saudara. Kedagingan-kedagingan kita yang memetik. Sehingga apa? Mengeluarkan semua zat-zat yang negatif. Ya. Jadi seperti itu. Mari saudara, mari belajar. Nanti mungkin ya setelah dari Turki, kita akan training ya. Bagaimana kita ini bisa mengeluarkan nuansa kecapi yang itu menimbulkan keharmonian dengan Tuhan. Nah, memang gini saudara, kalau kita lagi nggak marah itu susah ya, kita mau mengekspresikan itu gimana. Jadi harus cari orang yang, jadi nanti di pertemuan itu harus ada orang yang memang kondisinya tuh marah dan dia berani jujur. Bu, saya ini lagi kesel, gedek, saya marah. Itu saya butuh untuk itu supaya apa? Kita bisa mempraktekkan dan kita bisa merasakan, asmofinya kalau lagi marah tuh kayak gini loh. Ya, saya butuh orang-orang yang jujur nanti itu ya. Gitu. Kalau lagi kita nggak marah, susah, saudara ya. Tapi juga sebaliknya, kalau kita ini nggak tulus, terus dipura-purain tulus, itu juga akan kelihatan. Nah, jadi saya butuh orang-orang di komunitas itu, saya akan ambil orang yang nggak tulus, nggak apa-apa, dibuat contoh, supaya kita belajar. Cuma harus jadi orang yang mau berbesar hati ya, dibuat contoh ya.
Kalau nggak berbesar hati susah. Ya karena yang di dalam ini kan nggak bisa pura-pura toh saudara. Harus butuh yang benar, yang apa adanya baru kita bisa mempraktekkan tuh. Ya. Atau nanti saya mungkin mau cari dari video-video yang oh ini loh orang yang lagi ekspresinya marah, ini lagi pura-pura, ini lagi yang ya saudara. Ya di situlah ya. Tapi saya lebih suka yang praktek gitu loh. Misalkan nanti ada orang yang lagi putus asa. Nanti saya suruh dia nyembah. Ibu nyanyi dulu. Nih, ini orang lagi putus asa, nyanyi, lihat. Nanti ekspresinya seperti apa? Ekspresi orang putus asa. Ya. Ini orang sing misalkan lagi enggak mood tapi dikasih tugas. Ya. Misalkan siapa gitu ya. Besok doa pagi ya atau besok mimpin pujian ya. Mau nolak tapi enggak berani. Nah, saya nanti akan kelihatan ekspresinya. Ya, itu enggak bisa dibohongi. Nah, misalkan Pak Jemi, Jan besok khotbah. Waduh, saudara. Nanti dari khotbahnya itu ya saudara kayak dikejar maling, saudara. Cepet-cepetan, saudara ya. Terus bahasanya kadang-kadang tuh salah-salah. Nah ini saudara, ini orangnya nggak siap, ini orang lagi hatinya trouble, ya. Tapi dia belajar taat, nah, nggak apa-apa, saudara. Yang penting kembali lagi, kadang-kadang keeroran yang Tuhan izinkan kita alami supaya kita belajar. Ya saudara, supaya kita belajar. Atau kita ketemu sama orang-orang yang ambisi. Saya akan cari orang yang, wah, rasanya pengen tampil aja, pengen tampil. Saya akan, sini. Ya, coba kamu nyanyi. Nah, saudara, ini orang yang pokoknya suka tampil. Nanti ekspresinya juga akan kelihatan. Supaya apa? Kita belajar. Ya, kita belajar. Bahkan ketika kita ketemu orang yang kesel gitu, saudara ya, pahit, suruh ngomong shalom, coba. Suruh ngomong nanti gini, shalom. Shalom. Jadi saudara, ya supaya kita membongkar trik-trik iblis di akhir zaman ini, supaya kita menjadi orang yang ketika kita membebaskan belenggu itu, kita bisa membebaskan secara pribadi. Ya, nggak perlu tunggu-tunggu hamba Tuhan. Kita bisa mengenali, kita bisa mendeteksi, kita pun bisa membereskan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya?